وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خضري بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang bangun pagi-pagi untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Allah memilih kita untuk diberikan nikmat kesempatan untuk mengkaji Al-Quran ya, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui tafsirnya Tafsir Jalalain. Kemarin kita sudah masuk juz kelima surah An-Nisa ayat 36. Kita melanjutkan ayat berikutnya ayat ke-37. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yabkhaluna. Ini masih terkait dengan ayat sebelumnya, ayat terakhir kemarin, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah itu tidak suka sama orang yang sombong. Nah, kemudian ayat berikutnya alladzina yabkhaluna. Nah, ayat yang semacam ini itu disebut apa? Tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Siapa itu orang yang sombong? Baru dijelaskan ayat berikutnya dalam konteks ayat ini, yaitu alladzina yabkhaluna. Alladzina orang-orang yang mubtadaun, alladzina ini menjadi mubtada. Yabkhaluna yang bakhil, yang medit, yang kikir. Bima yajibu alaihim, bakhil terhadap apa-apa yang wajib atas mereka. Wa ya'muruna nas, dan orang-orang yang memerintahkan manusia, memerintahkan orang lain bil bukhli bihi, untuk juga sama-sama bakhil. Orang kikir dan mengajak orang lain untuk kikir. Wa yaktumuna, dan orang-orang yang menyembunyikan sesuatu atau menyembunyikan apa-apa, atahumullah, menyembunyikan apa-apa yang Allah telah memberikan kepada mereka min fadli, dari keutamaannya. Apa itu keutamanya? Minal ilmi, yaitu ilmu, wal mali, dan harta. Jadi orang yang kikir, orang yang pelit, dan orang yang memerintahkan untuk juga ikut-ikutan pelit, dan orang yang menyembunyikan fadl atau keutamaan yang diberikan Allah kepadanya. Apa itu? Bisa ilmu, bisa harta. Ya, punya harta banyak, tapi disembunyikan. Disembunyikan dalam artian apa? Ini ada orang betul-betul nggak bisa makan di depannya,
ya, disembunyikan, gak dikeluarkan. Itu yang dimaksud ayat ini. Atau juga berkaitan dengan ilmu. Orang ini punya ilmu, ngerti nih, ditanya, tapi dia menyembunyikan ilmunya tersebut supaya orang tersebut nggak tahu, dibodoh-bodohi. Ya. Dalam hadis ada ancamannya itu orang yang menyembunyikan ilmu apa? Man su'ila an ilmin fakatamahu, siapa orang yang ditanya suatu ilmu kemudian fakatamahu, kemudian dia menyembunyikannya, maka nanti dia akan dikalungkan dengan rantai bilijamin minan nar, dengan rantai yang terbuat dari api. Ya. Itu ilmu kalau ditanya dia tahu tapi gak menjawab ini. Tapi lihat Pak, ada ilmu yang belum saatnya disampaikan. Ini anak kecil bertanya tentang sesuatu yang sebenarnya pada usia mereka masih belum gitu. Ya jangan dijawab dulu. Dijawab secara umum saja. Gini secara umum. Siapa yang dimaksud dalam konteks ayat ini? Katanya tafsir Jalalain, wahum, mereka adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Karena pada surah Al-Baqarah itu kan dulu sudah kita bahas ya, orang Yahudi ya, pada zaman dahulu ini menyembunyikan banyak tentang yang ada dalam kitab Taurat, disembunyikan sama mereka. Tentang sifat-sifat Nabi Muhammad disembunyikan supaya orang nggak tahu. Wa khabarul mubtada, Yahud di sini itu menjadi khabarnya mubtada. Lahum wa'idun syadidun, lahum bagi mereka orang yang bakhil, nyuruh orang untuk bakhil juga, menyembunyikan mereka menyembunyikan ilmu, itu wa'idun syadidun, mereka punya ancaman yang syadid, yang banget, ancamannya keras. Wa'atadna lil kafirina, dan kami telah mempersiapkan bagi orang kafir, bidzalika, dengan hal tersebut, wa bi ghairihi, dan lain sebagainya, ya, karena perilakunya orang-orang kafir tersebut, yaitu medit tadi itu dan menyembunyikan ilmu, Allah mempersiapkan apa? Azabam muhina, azab yang hina, dza'ihana, yaitu yang mempunyai kehinaan. Betul. Itu ancaman bagi orang yang menyembunyikan hartanya dan menyembunyikan ilmunya. Kalau kita ditanya tapi kita nggak tahu, nggak punya ilmunya, ya jangan ngawur, bilang aja nggak tahu. Katanya Imam Malik apa? Inna qaula adri nisfum minal ilmi. Sesungguhnya mengatakan saya nggak ngerti itu juga bagian dari ilmu. Malah justru bahaya. Ada orang ditanya apapun kok ngerti, kata-kata bohong. Ditanya soal agama bisa menjawab, ditanya soal kedokteran dia bisa menjawab, ditanya soal astronomi bisa menjawab. Ini jangan-jangan kita sih. Jadi malah bahaya. Jadi kita serahkan kepada ahlinya. Walladzina, dan orang-orang yang atfun 'alal ladzina qablahu, ini menjadi atof dari lafaz alladzina yang ada sebelumnya, masih terkait dengan ayat yang sebelumnya. Alladzina yunfiquna, orang yang infak, menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, tapi ria'an nas mura'ina lahum, pengen dilihat manusia. Dia sedekah, dia infak, dia membantu orang lain. Orang-orang yang semacam itu yang pengen dilihat orang lain, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan mereka juga tidak beriman kepada Allah, juga tidak beriman kepada hari kiamat. Contohnya siapa? Kal munafiqina wa ahli Makkah. Contohnya seperti orang munafik dan penduduk kota Mekah pada zaman dulu. Ya, pada era
zaman Nabi Muhammad sebelumnya nih. Orang yang semacam itu dua ya. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina, dan orang yang menjadikan setan sebagai temannya, sahiban ya'malu bi amrihi, ya, yaitu menjadi sahiban, sahabat, teman. Ya'malu, kemudian orang tersebut mengamalkan bi amrihi, perintahnya setan tadi. Setan di sini berarti apa? Sifat. Jadi kadang sifat, kadang juga makhluk. Nah, setan ini bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan jin. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang bikin manusia itu was-was, mereka dari kalangan, bisa jadi dari kalangan jinnah, jin, wan nas, juga dari kalangan manusia, setan. Provokator itu setan, memprovokasi orang lain untuk berbuat jelek, itu berarti setan. Kahaula, seperti orang-orang tersebut, yaitu orang munafik dan ahlu Mekah tadi. Fasa bi'sa qarina, maka mereka itu apa? Sejelek-jeleknya teman, sejelek-jeleknya teman. Jadi infak gak pamer, kemudian iman kepada Allah dan akhirat bermasalah, kemudian dia menjadikan orang-orang error menjadi temannya, nah, itu berarti teman terburuk, jelek. Huwa, yaitu syaitan. Qorinan huwa syaitan, maksudnya setan. Setan itu teman yang paling jelek. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Wa madza lan opo 'alaihim ing atase wong kabeh mau, law amanu, apabila mereka beriman billahi pada Allah, wal yaumil akhir. Emang kenapa sih mereka itu kalau beriman kepada Allah dan hari akhir? Wal faqu mimma razaqahumullah, dan emangnya kenapa kalau mereka berinfak kepada Allah dengan sesuatu yang Allah telah berikan kepada mereka? Maksudnya ayyudurorin alaihim, mudarat apa sih yang mereka dapatkan? Jeleknya apa sih kalau mereka iman kepada Allah, iman kepada akhirat, kemudian Allah ngasih rezeki sama mereka, rezekinya kemudian diinfakkan. Emang kalau melakukan hal itu mereka dapat bahaya apa sih? Aidororin alaihim fi dzalika, bahaya apa yang terjadi pada mereka? Wal istifham lil ingkar, ya, kalimat istifham, pertanyaan, kan ada madza alaihim, itu lil ingkar, menunjukkan keingkaran, berarti gak semacam itu, gak bahaya gitu. Walau, dan lafaz lau pada ayat tadi, ya kan, wa madza alaihim lau amanu, kalau, itu masdariyah, bentuk masdar. Maksud dari pertanyaan tersebut la darara fihi, gak ada bahayanya iman kepada Allah itu, gak ada bahayanya iman kepada akhirat itu, gak ada bahayanya, gak ada mudaratnya kalau Allah memberikan kalian rezeki, kemudian kalian dari rezeki tersebut menginfakkan sesuatu. Itu la darara fihi, gak ada bahayanya, gak ada mudaratnya. Ya, jadi ini mempertegas ya. Sampai-sampai istifham ingkari, koyok-koyok heran. Allah lo ngasih rezeki kamu, bahayanya apa kalau kamu dengan rezeki tersebut kamu infak, kamu sedekah? Nah, di sini tegaskan la darara fihi, gak ada mudarat, gak ada orang miskin gara-gara sedekah, itu gak ada. Gak ada orang-orang celaka gara-gara infak, itu gak ada. Yang banyak justru yang karena judul, ya, judi online, yang karena buat maksiat, itu mudaratnya jelas. Kalau untuk infak la darara fihi, tidak ada mudarat, gak ada jeleknya.
Bahkan dalam hadis lain dalam hadis dikatakan apa, orang yang sedekah itu bal yazdad. Justru rezekinya makin nambah. Wa innamad darara fima hum alaihi. Justru sebaliknya, mudarat ya, atau kejelekan itu fima hum, ada dalam diri mereka, alaihi ya, karena perbuatan mereka, yaitu apa? Mereka tidak beriman pada Allah pada hari kiamat. Mereka juga medit ya, tidak infak terhadap apa yang telah Allah berikan, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa kana Allahu bihim alima, dan Allah itu bihim kepada mereka alima, zat yang maha mengetahui atas perilaku mereka. Allah itu maha mengetahui. Orang yang sedekah karena pamer, orang yang sedekah karena betul-betul ya, bentuk rasa syukur karena Allah telah memberikan rezeki kepada mereka, Allah itu tahu. Karena Allah tahu, fayujazihim bima amilu, maka Allah memberikan balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan. Innallaha la yadhlim, sungguh Allah itu tidak zalim. La yadhlimu ahadan, Allah itu tidak menzalimi seorang pun. Mithqala dzarratin, mithqala seberat atau wazna timbangan, tegese timbangan. Dzarratan sebiji dzarrah. Nah, di sini diartikan apa? Tafsir Jalalain diartikan dzarrah niku asghar namlatin, lebih kecil daripada semut. Allah itu tidak menzalimi seorang pun walaupun itu sekecil semut atau yang lebih kecil. Itu dzarrah. Atau kalau saya senang makna ini apa? Dzarrah niku materi yang paling kecil. Sedikit pun Allah tidak akan zalim. Maksudnya gimana? Bi ayyam qusaha min hasanatihi aw yazidaha fi sayyiatihi. Allah tidak akan mengurangi pahala dari kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan sedikit pun, pahalanya tidak akan dikurangi. Aw yazidaha fi sayyiatihi, atau Allah menambah apa? Menambah dzarrah tersebut dalam kejelekan-kejelekannya. Ini tuh maksud dari Allah tidak zalim. Kalau kita melakukan kebaikan sedikit pun pahalanya tidak akan dikurangi. Kalau melakukan kejelekan juga tidak akan ditambah-tambahi. Ya, semuanya sudah ada ukurannya yang telah dijelaskan kepada kita dalam Al-Quran, dalam hadis itu sudah dijelaskan semua. Balasan-balasan terhadap amal yang kita lakukan. Contohnya gimana? Misalkan dawuhnya Kanjeng Nabi apa? Man qara'a min kitabillah, siapa orang, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu asra hasanah, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, la aqulu alif lam mim harfan, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Katanya Kanjeng Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi yang benar adalah alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Satu huruf ya, yang sampai membaca Al-Quran satu huruf, maka bagi dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Itu ono ukurannya. Ya ini nanti ganjarannya tidak akan dikurang-kurangi sama Allah.
Nah, alhamdulillah kita yang hadir ini termasuk yang diberikan nikmat kesempatan untuk ngaji membaca kitabullah. Ini kalau seumpama hitung-hitungan ya insya Allah banyak nih ya. Kita ngomong bismillahirrahmanirrahim menurut isbirah. Ini kita bacanya banyak. Innallaha la yadhlim. Itu tak isbirah. Inna 2 huruf. Allah 1 2 3 4 huruf sudah 6. La sudah 2 huruf, lam sama alif. Yadhlimu 4 huruf. Akeh. Nah, ini gue. Wa in taku hasanatan wa in taku, dan apabila ada adzarratu dzarrah 1 titik hasanatan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, min mukminin, dari orang mukmin, wa fi qiraatin birrafi, ada yang membaca huruf lafaz hasanah dibaca rafa, berarti wa in taku hasanatun. Ini ilmu qiraah nih. Kalau saya itu tidak terlalu mendalami ilmu qiraah. Fakana tammatun, maka ya ini ini fakana moko utawi lafat kana itu tamatun, ikut tam, kana tam, sempurna ya, apabila ada 1 kebaikan tersebut yudha'ifha, maka Allah akan melipat gandakan kebagusan tersebut. Yang 1 tadi ini min 20 dilipat gandakan menjadi 10 minimal, ila akthar min 700, sampai lebih banyak dari 700 ya. Kalau kita melakukan kebaikan 1 saja, maka kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 lebih. Wa fi qiraatin, dan dalam riwayat qiraat lain dibaca yudha'ifha bitasydid. Ilmu qiraah nih. Kemudian apa lagi? Wa yu'ti min ladunhu, wa yu'ti, dan akan mendatangkan sama Allah, min ladunhu, dari sisinya Allah. Ya, makanya ada ilmu laduni. Apa ilmu laduni? Dari sisi Allah. Allah akan memberikan apa dari sisinya? Min indihi, dari sisi Allah, ma'al mudha'afah, beserta kelipatannya. Apanya yang berlipat-lipat? Ajran 'azima, yaitu pahala yang besar ya. Remeh melakukan 1 kebaikan, melangkah ke masjid ya, melangkah ke masjid atau apalah kebaikan apapun 1, tapi Allah akan melipat gandakan pahala tersebut, kemudian akan diberi pahala terbaik yang besar, yang pahalanya ini dari sisi Allah. Kalau dikaitkan dengan pengajian tadi malam apa? Kalau kita melihat 1 kebaikan kecil, maka jangan melihat kebaikan tersebut. Tapi fal yanzur, maka hendaknya kamu melihat ilaman razaqaka, siapa yang memberi rezeki kepadamu tersebut. Lihatlah Allah. Saya kasih ilustrasi kemarin, seandainya kita ketemu sama Presiden Prabowo, dikasih 50.000, remeh, cuma 50.000.
Jangan memandang 50.000-nya, tapi memandang iki sing ngeki aku Prabowo. Presiden, pemimpin Indonesia, kan seperti itu. Nah, ini kita sama Allah Ta'ala diberikan apa? Diberikan nafas, diberikan kesehatan, diberikan apa pendengaran dan lain sebagainya. Jangan melihat itunya, karena kalau dilihat itunya mungkin kita anggap remeh, mungkin nafas kok. Kita bisa ngentut, remeh, kadang dipandang remeh. Tapi lihat siapa yang ngasih itu. Yang ngasih ke kamu dengan itu semua, itu adalah zat yang menguasai alam semesta ini. Nah, yang menciptakan alam semesta ini memberikan kamu kesempatan untuk ngaji. Yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah, memberikan kamu kebaikan untuk kesehatan, sehingga kamu mampu bekerja cari nafkah. Jadi lihatlah Allah. Ya, jadi Allah akan memberi dia satu kebaikan, akan diberikan ajran azima, pahala yang besar, la yuqaddiruhu ahadun, yang seorang pun tidak bisa mampu untuk ngitung pahala tersebut. Jangankan pahala nanti di akhirat dari Allah. Kalau kita ngitung dirupiahkan biaya nafas kita aja sudah nggak ada orang yang bisa ngitung. Nah, nikmat sekali bisa bernafas nih. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. فَكَيْفَ, maka bagaimana halul kuffari, keadaannya orang-orang kafir tersebut. Idza ji'na, apabila kami datangkan, min kulli ummatin, dari setiap umat, mendatangkan apa? Bisyahidin, ya, dengan orang yang menyaksikan, dengan orang yang menjadi saksi. Yashhadu 'alaiha, yang mana orang tersebut akan bersaksi atas umat tersebut, bi'amaliha, ya, bersaksi, menjadi saksi dengan apa? Dengan amal-amal mereka. Wa huwa, dan saksi tersebut adalah nabiyuha, adalah nabinya umat tersebut. Gimana keadaannya orang-orang kafir itu? Kalau seumpama nanti di akhirat, ya, kami panggil nabi-nabi mereka, kami panggil utusan-utusan mereka dahulu untuk menjadi saksi atas kelakuannya mereka. Nanti para nabi, Nabi Isa itu nanti akan menjadi saksinya orang-orang Nasrani. Aku dulu gak minta disembah, memerintahkan menyembah kepada Allah, kok aku disembah. Diminta persaksiannya. Wajina bika, wajina, dan kami datangkan bika, kepadamu, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ala haula'i syahida, ya, atas orang-orang tersebut syahidan, sebagai saksi. Dan begitu juga kamu, wahai Nabi Muhammad, kamu ini nanti menjadi saksi atas mereka. Yauma idzin, pada hari yaumal maji, yaitu hari yang akan datang. Yawaddul ladzina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimil ardh. Masyaallah. Pada hari kapan? Pada hari yawaddul ladzina kafaru, yang mana orang-orang kafir berharap, wa 'asawur rasula, dan orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul berharap apa? Lau tusawwa bihimil ardh, lau, seandainya, ai antusawwa, mereka disamakan, bil bina lil maf'ul, menjadi binanya maf'ul, wal fa'il, adapun fa'ilnya ma'a hadfin ihdatta aini, ya,
fa'ilnya disembunyikan di antara dua ta fil asli pada asalnya, wa ma'a idghamiha fis sin, dan idghamnya pada huruf sin, ai tatasawwa. Maksudnya adalah, maksud dari tusawwa adalah tatasawwa. Mereka berharap disamaratakan bihimil ard, dengan tanah, dengan bumi. Kenapa? Saking takutnya. Ya, jadi nanti wahai Nabi Muhammad, kamu akan menjadi saksi atas perilaku mereka. Kapan itu? Pada hari yang mana orang-orang kafir dan yang mana orang-orang yang dulu pernah bermaksiat kepada Rasul, mereka berharap seandainya saya menjadi tanah saja. Kenapa? Karena kalau Nabi sudah memberikan kesaksian atas perilakunya orang-orang kafir, atas perilakunya orang-orang yang bermaksiat kepadanya, mereka itu takut. Coba bayangkan tuh orang-orang Israel ya, membunuh, menyiksa orang-orang Gaza sedemikian rupa. Nanti balasannya gimana itu? Nah, itu nanti ketika di akhirat mereka akan apa? Berharap-harap, duh seandainya saya menjadi tanah saja, saya jadi disamaratakan dengan tanah saja. Bi ayyakunu turaban, maksudnya bihimil ard itu adalah ya, bi ayyakunu turaban, seandainya mereka menjadi debu, mislaha, seperti tanah tadi itu. Kenapa? Li'idhami haulihi, karena besarnya apa namanya? Besarnya ketakutan mereka, kecelakaan mereka. Kama fi ayatin ukhra, sebagaimana dalam ayat lain, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surah An-Naba ya. Dikatakan dalam surah An-Naba nanti apa? Wa yaqulul kafir, dan orang kafir akan berkata nanti di akhirat, ya laitani kuntu turaba, aduh seandainya saya dulu menjadi tanah saja, saya menjadi debu saja. Ya, kenapa mereka ngomong kayak gitu? Li'idhami haulih, ya, karena mereka ini takut, gak sanggup apa mengalami kecelakaan yang akan ada di depannya, yang akan menimpa mereka. Kalau Nabi nanti sudah menjadi saksi, entek mereka ini. Wala yaktumuna Allah haditha, wala yaktumuna, dan mereka tidak bisa menyembunyikan Allah dari Allah, hadisan, satu ucapan pun, amma amiluhu, atau kejadian ya, hadis bisa kejadian, amma amiluhu, dari apa-apa yang telah mereka lakukan, ya, mereka tidak sedikit pun bisa menyembunyikan satu amalan yang pernah mereka lakukan. Mereka sedikit pun tidak bisa menyembunyikan apa yang sudah pernah mereka katakan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, setitik kebaikan atau setitik kejelekan, kita akan melihat dampak dari hal tersebut. Gak bisa disembunyikan dari Allah. Wa fi waqtin akhar, dan dalam waktu yang lain, yaktumunahu wa yaquluna, mereka berupaya untuk menyembunyikan dan mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, Rabbana ma kunna musyrikin, wahai Tuhan kami, ma kunna musyrikin, kami ini bukan orang-orang musyrik. Mereka ngaku semacam itu. Tetapi layakumullah hadisa, tidak ada satu ucapan pun yang sanggup mereka sembunyikan dari Allah. Ini itu terkait orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan Allah telah menjelaskan bagaimana kita nanti akan mendapatkan ganjaran, entah itu ganjaran dari kejelekan, entah itu ganjaran dari
kebaikan. La yadlimu ahadan. Allah itu tidak zalim terhadap seorang pun. Wis ana takarane. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata, janganlah kamu mendekati salat. Ai la tusallu, maksudnya janganlah kamu salat. Wa antum sukara, kamu dalam keadaan mendem, dalam keadaan mabuk. Minasyarab, dari minuman. Li'anna sababa nuzuliha sholatu jama'atin fi hadis syukri, karena sebab turunnya ayat ini gara-gara sholat jamaah dalam keadaan mabuk. Maksudnya gimana kalau sholat jamaah mabuk? Dulu awal-awal Islam, ya, zamannya Nabi Muhammad, minum-minuman keras itu sempat dibolehkan. Ya, sempat dibolehkan. Para sahabat ya banyak yang minum minuman keras. Ayatnya ada, tapi cuma menjelaskan ya, dalam khamr itu apa? Manafi, ada manfaat, ada juga mudarat. Cuma dalam gitu toh. Tapi para sahabat tetap banyak yang minum minuman keras. Sehingga suatu saat ya, ketika sholat jamaah, ini ada sahabat masih dalam keadaan mabuk, sholat jadi imam, baca surah Al-Kafirun, gak selesai mabuk. Maka turunnya ayat ini, wa antum sukara la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, jangan dekat-dekat dengan sholat, maksudnya jangan sholat kalau kamu masih mendem. Itu sebab turunnya. Ini belum pelarangan secara mutlak. Ya, ayat ini diturunkan ya para sahabat masih minum. Kan ayatnya ketika mendekati sholat. Ya berarti minum-minumnya kapan? Ya habis sisa. Mendem kan masalahnya masih jauh subuh. Nah, nanti pada ayat lain turun ayat berikutnya. Apa? Innamal khamru wal maisiru dan seterusnya itu rijsum min amali syaitan. Khamr itu minum-minuman keras, itu rijsun, najis. Itu termasuk min amalis syaitan, termasuk perbuatan setan, haram. Kemudian maka para sahabat kemudian khamr-khamr yang ada itu dibuang. Jadi dakwah itu butuh tahapan. Al-Quran sendiri mengajarkan hal tersebut. Nah, itu ayatnya. Jadi gak boleh sholat dalam keadaan mabuk pada saat ayat ini turun. Hatta ta'lamu, sehingga kamu mengetahui ma taqulun, apa yang kamu bicarakan. Bi antashu, agar sehat, agar waras. Nah, jangan kamu kalau dalam keadaan mabuk jangan sholat. Khamr itu apa sih? Khamr itu sesuatu yang kalau dikonsumsi menyebabkan mabuk, itu namanya khamr. Walaupun sedikit, gak mabuk, tetap haram. Ya, katanya Kanjeng Nabi apa? Ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Apa-apa yang kalau dikonsumsi banyak mabuk, faqaliluhu haram, maka sedikit pun haram. Minum-minuman keras kalau dikonsumsi banyak kan mabuk, maka diminum sedikit pun walaupun kamu gak mabuk, kalau sedikit tetap haram. Itu yang dinamakan khamr. Narkoba khamr karena itu memabukkan. Kemudian apalagi selain mabuk gak boleh sholat, wala junuban, dan dalam kondisi junub. Apa junub itu? Bi'ilajin au inzadin. Ya, junub itu bi'ilajin, bersenggama.
au inzalin, atau keluarnya sperma, keluarnya mani. Kalau terjadi hal itu berarti namanya junub setelah berhubungan, atau karena mimpi kemudian mimpi, nah itu namanya dia dalam kondisi junub, tidak boleh sholat, harus dia bersuci dulu. Nah, junub ini termasuk hadas besar, ya kan, dalam Safinatun Najah ya, yang dulu kita kaji habis maghrib itu, habis hari Sabtu, itu dua keadaan yang kita tidak boleh sholat. Pertama, kalau ada najis, ya. Kedua, dalam keadaan hadas. Nah, ini hadas. Hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil habis kencing, berarti hadas kecil loh. Cara bersucinya apa? Berwudu kalau hadas kecil. Ngentut itu hadas kecil, berarti dalam kondisi berhadas. Cara bersihnya gimana? Wudu. Nah, maka nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau junub, maka dia berhadas. Hadasnya hadas besar. Cara bersucinya gak cukup wudu, harus mandi. Ya. Niatnya nawaitul ghuslah li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas akbar, hadas besar. Nah, dalam keadaan junub ojo sholat. Wa nasbuhu 'alal hal, dan dimansub lafaz tersebut atas hal, wa huwa yutlaq 'alal mufrad wa ghairihi. Ini berlaku pada lafaz mufrad atau selain mufrad. Illa 'abiri sabilin, kecuali abir, orang yang lewat. Mujtazi tegese lewat, sabilin jalan, torikin ya, jalan, ai musafirin, atau musafir, hatta taghtasilu, sampai dia mandi. Junub gak boleh sholat. Ini asbab nuzulnya, ada sahabat Nabi rumahnya itu berdekatan sama Masjid Nabawi. Nah, dia itu gak bisa keluar rumah kecuali kalau melewati Masjid Nabawi. Nah, maka dia bingung, ini aku junub ya apa? Gak bisa metu, pasti lewat masjid. Nah, maka kecuali kalau lewat. Makanya hukum orang haid menstruasi nih ya, terjadi ikhtilaf. Ini kalau kalau niatnya adalah al-muksu, apa al-muksu ini? Tinggal, itu tidak boleh. Kalau lewat boleh, ya, boleh. Walaupun ada nanti qaul dari ulama mutaakhirin, ya boleh, karena dia melihat illatnya. Illatnya itu karena supaya tidak kotor masjidnya. Di zaman sekarang kan ada pembalut. Ya, tapi ulama-ulama sekarang nih, kalau ulama-ulama dulu tidak boleh, kecuali kalau lewat. Hatta taghtasilu, sampai kamu mandi kalau dalam keadaan junub. Ojo sholat sampai kamu mandi. Falakum antusallu, maka bagi kalian antusallu, sholat. Istisna al musafir, pengecualinya orang musafir, li'anna lahu hukman akhar, karena bagi orang musafir itu nanti punya hukum lain. Sayati, yang akan datang, nanti akan dijelaskan. Waqila al murad an-nahyu an qirbani mawadi'i shalah. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud pada ayat ini adalah an-nahyu an qirbani mawadi'i shalah, yaitu larangan untuk mendekati tempat sholat. Ai al-masajid, maksudnya masjid. Illa uburaha min ghairi muksin, lihat. Kecuali melewatinya tanpa tinggal. Tinggal itu gimana? Ini dalam keadaan junub, saya gak boleh ke masjid dengan niat muksun, ini nggak boleh.
Contoh misalkan ya, dalam keadaan junub saya menghadiri majelis taklim, tinggal di masjid nggak boleh, itu namanya muksun. Lewat boleh kalau lewat, tapi kalau tinggal nggak boleh dalam kondisi junub. Jadi kalau bersih masjid, nah itu kan nggak tinggal, itu ngelewati masjid, maka tidak apa-apa. Wa in kuntum marda, dan apabila kalian sakit, maradon sakit, yadurruhul ma, yang mana air ini bisa mudarat bagi kalian. Ada jenis sakit yang kalau menyentuh air ini malah bahaya. Au ala safarin, atau dalam keadaan safar perjalanan. Ai musafirina, yaitu orang-orang musafir. Wa antum junubun au muhditsun, dan kalian dalam keadaan junub atau hadas. Kalau kamu sakit atau dalam keadaan musafir, ya, padahal kamu junub atau berhadas, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau datang seseorang dari kalian, datang dari mana? Minal ghaid, dari buang air besar. Huwa al-makan al-mu'addu li qada'il hajah. Yang dimaksud ghaid ini adalah tempat ya yang didatangi untuk qada'ul hajah, untuk menyalurkan hajat. Ai ahdas, atau dia berhadas. Au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Wa fi qira'atin bila alif, nah, ada yang membaca lamastumun nisa, ada yang membaca lamastumun nisa. Wa kilahuma, keduanya bermakna, wa kilahuma bimakna al-lamsi, keduanya bermakna menyentuh. Wa al-jassu bil yad, yaitu menyentuh dengan tangan. Ya, menyentuh dengan tangan. Kalau jadi kalau menyentuh perempuan, laki-laki maksudnya. Nah ini coba belajar tafsir nggih. Satu huruf saja itu bisa menghasilkan hukum yang berbeda. Ya, kami Imam Syafi'i, lamastumun nisa, itu diartikan apa? Menyentuh perempuan. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, ya, itu bersenggama dengan perempuan. Beda nih, cuma beda satu huruf, makanya hukumnya berbeda. Nah, kalau kita menyentuh perempuan batal wudunya. Kalau madhab Hanafi tidak batal. Kenapa? Karena ayat ini diartikan apa? Diartikan berhubungan intim. Kalau Imam Malik, sentuhan yang mengandung syahwat. Kalau nyentuh biasa tidak batal. Tapi kalau nyentuhnya ini kok mengandung syahwat, nah itu berarti batal. Itu hanya perbedaan huruf nih. Nanti bisa menghasilkan hukum yang berbeda. Nah itu nanti repotnya gimana? Nanti kalau kita umroh atau haji itu keliling Ka'bah, tawaf. Tawaf itu kan harus dalam keadaan bersuci. Nah, dalam mazhab Syafi'i nyentuh perempuan kenapa? Batal. Gimana nih? Kalau sebagian pembimbing umroh haji itu menyarankan apa? Pindah ke madhab lain, ikut madhab Hanafi. Jadi nyenggol istrinya umroh bareng, takut kehilangan kan gandengan. Tapi kalau saya tidak ikut itu, saya tetap madhab Syafi'i. Ikut qaul dalam madhab Syafi'i yang dhaif, yang lemah. Apa itu? Nah, yang menyentuh dan yang disentuh itu ada bedanya. Kalau yang disentuh tidak batal, kalau yang menyentuh itu batal. Nah kalau tawaf kan tidak sengaja tersentuh. Saya gak niat untuk menyentuh, saya tersentuh, berarti tidak batal. Nah ini qaul dhaif, ya, pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak keluar mazhab, tetap Syafi'i.
Nah, kalau menyentuh perempuan, belum tadi nggih. Qala Ibnu Umar wa alaihi Syafi'i wa ulhiqa bihi al-jassu bi baqil basyarah. Katanya sahabat Abdullah bin Umar, dan begitu juga dalam mazhab Syafi'i, itu maksud dari lamisa, al-lams itu apa? Al-jassu bi baqil basyar. Persentuhan kulit yang bukan mahram nih maksudnya, nggih. Yang bukan mahram. Nah, ayat ini menurut mazhab Syafi'i bermakna sentuhan kulit batal. Kalau mazhab Hanafi tidak batal karena yang dimaksud adalah hubungan intim. Kalau mazhab Maliki sentuhan yang mengandung syahwat. Wa ani bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud dari lamastumun nisa itu adalah huwa al-jima', yaitu hubungan intim. Itu ya. Falam tajidu ma'an, dan kamu tidak menemukan air, tatahharuna bihi lis-shalah, yang dengan air tersebut kamu bersuci untuk menjalankan salat, ba'da talabi wat taqnis, setelah kamu mencari wat taqnis dan memeriksa, wa huwa raji'un ila ma 'adal mardah, dan hal ini kembali kepada lafaz mardah tadi itu. Jadi kalau kamu dalam keadaan musafir tapi dalam keadaan berhadas atau junub, nyari air gak ketemu, setelah kamu cari gak ketemu untuk kebutuhan sholat, maka apa yang dilakukan? Fatayammamu, hendaknya kalian bertayamum. Apa tayamum? Iqsidu ba'da dukhulil waqti, ya. Fatayammamu iqsidu ba'da dukhulil waqti, setelah itu menyengaja setelah masuknya waktu, ya. Jadi tayamum untuk sholat zuhur itu nggak boleh sebelum sholat zuhur, sudah sebelum waktu masuknya zuhur. Setelah masuk waktu zuhur, cari-cari nggak ada, baru boleh tayamum. Airnya nggak ada, setelah dicari maka tayamum. Su'aidan thayyiba, dengan debu yang suci. Maksudnya apa? Turaban, debu, tahiran yang suci. Fadribu bihi durbatain, maka pukullah ya debu tersebut, durbatain, dengan 2 pukulan. Itu tayamum dengan su'aidan thayyiba, dengan debu yang suci. Famsahu, maka usaplah, biwujuhikum, wajah kalian, wa aidikum, dan kedua tangan kalian, ma'al mirfaqaini, ya, bersama 2 siku-siku minhu. Wa masaha yata'adda binafsihi wa bil harf. Wa masaha, dan lafaz masaha, famsahu itu yata'adda, itu menjadi muta'addi binafsihi kelawan lafaz masaha, wa bil harfi, dan kelawan huruf jar, 2 pukulan debu, ya. Wajah nih, ada debunya nih. Ini belum kena debu, gak boleh gini loh, Pak. Kalau gini, ini kan sudah habis debunya, kok dibuat lagi. Ini sampai di sini, ya. Ini sudah ada debunya nih. Buat tangan ini dulu, setengah dulu. Kan mau mengusap tangan yang ini, pakai tangan ini, taruh ini. Nah, atasnya sudah kena nih, dengan separuh ini. Baru baliknya diputar, seret. Jempolnya jangan dulu nih, jempolnya. Nah, gitu ya. Ini masih belum kepake ini. Baru buat bagian depan diputar, seret. Jadi yang bagian ini buat sebelah sininya. Kalau yang ini buat sini. Jempolnya belum kena. Nah, ini.
Itu namanya tayamum. Boleh kalau sakit atau dalam betul-betul tidak ada air setelah mencari. Habis tayamum mau sholat, ya, baru mau sholat tiba-tiba ada hujan, ya wudu, ya. Ingat, tayamum itu bukan untuk menghilangkan hadas. Tayamum itu hanya untuk sekedar membolehkan sholat. Makanya niat tayamum itu apa? Nawaitu tayammuma listibahatis sholat. Saya niat bertayamum supaya boleh sholat. Itu. Inna Allaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha afuwan, maha pengampun, ghafura juga maha pemaaf. Nah, jadi dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas, ya, setelah mencari, memeriksa ternyata nggak ada air, maka dibolehkan untuk bertayamum. Allah itu zat yang maha pengampun, nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Bon nggih, sampai di situ dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjut lagi minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah wan najah alaina jami'an wa ala jami'atina wa usratina wa'mur ma'hadina bi ziyadatin katsirah min at-talam wa tilmidat waj'alhum ma'uladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-tuqa wal istiqamah wa ahli al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwan wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab lana as-salihin. Rabbana najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.